TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi kami hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan perbincangan yang inspiratif dan informasi yang menarik. Bersama saya Indra Bakti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan menghadirkan perbincangan yang tentu sekali sayang sekali untuk Anda lewatkan begitu ya. Saudara, perkembangan teknologi membuat kita bisa memantau dan melihat serta mengetahui berbagai informasi dari penjuru dunia. Namun ketika kita tidak membekali dengan sesuatu yang memfilter begitu, khususnya kepada anak-anak, biasanya perkembangan teknologi ini membawa dampak yang negatif begitu. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial yang kemudian sudah kecanduan dengan gadget begitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya mendidik anak di era digital ini? Inilah yang akan kita perbincangkan bersama dengan ibu-ibu yang hadir di studio, berbicara tentang ibu-ibu yang ahlinya mendidik anak nih, ibu-ibu ya. Mereka adalah Aliansi Cinta Keluarga atau AILA Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada Ibu Rita Subagio yang merupakan Ketua Umum Aliansi Cinta Keluarga AILA Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rita? Baik, Ibu Rita, baik alhamdulillah, ya? Mas Indra, baik. Ibu Rita ini dari Jakarta, berdua dari Jakarta dan menyempatkan datang ke Makassar untuk mengedukasi warga yang ada di Makassar ya. Terima kasih atas kehadirannya di Makassar. Semoga Makassar membawa kesan yang baik ya. Baik. Oke, kemudian yang kedua ada Ibu Sabriati Asis. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sabriati sudah hadir di studio Kompas TV Makassar yang merupakan Ketua Bidang Jaringan Aliansi Cinta Keluarga atau AILA Indonesia. Berbicara tentang AILA, sebelum kita ke tema utama kita di pagi ini tentang mendidik anak di era digital, mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu Rita, apa sebenarnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia ini? Iya. Baik, AILA atau Aliansi Cinta Keluarga Indonesia ini adalah sebuah lembaga yang kami memposisikan diri sebagai Family Watch Indonesia gitu ya. Jadi kami mendedikasikan diri sebagai sebuah lembaga yang ingin mengawal beberapa konsep, nilai-nilai yang terkait dengan isu-isu atau wacana anak, perempuan, dan keluarga. Jadi kerja-kerja kami selama ini adalah kami melakukan kajian konsep, kemudian kami mengedukasikannya ke masyarakat, dan kemudian kami juga melakukan advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kami rasa mungkin tidak sesuai sebenarnya dengan jati diri bangsa. Kebijakan yang tentunya terkait dengan anak, perempuan, dan keluarga. Seluruhnya sebagai upaya untuk menguatkan upaya-upaya kita mengokohkan keluarga, gitu, seperti itu. Jadi itu adalah kerja-kerja kami selama ini AILA Indonesia. Berbagai kerja-kerja tadi keseluruhannya fokus kepada bagaimana menjaga keutuhan keluarga, pengokohan keluarga begitu ya, melalui pendidikan-pendidikan yang berkaitan soal cinta keluarga, menjaga yang bisa dibilang harkat dan martabat perempuan dan lain-lain. Terutama sebenarnya fokus kami selama ini karena ini banyak tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, karena saya rasa sebenarnya yang concern, yang aware terhadap isu-isu keluarga rasanya banyak lah, sudah banyak organisasi. Ya, benar. Tetapi kami juga melakukan kekhususan, kami melakukan kajian konsep apa yang kami rasa, karena banyak tawaran-tawaran konsep terhadap masyarakat Indonesia yang sebenarnya justru kami nilai agak membahayakan, gitu, seperti itu. Oh begitu, Anda memandangnya seperti itu? Iya, gitu. Jadi kajian-kajian kami ya terkait dengan kajian-kajian kritis konsep-konsep beberapa konsep, misalnya feminisme, kemudian kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kami kaji secara kritis, titik kritisnya di mana, inilah yang kami sosialisasikan dan edukasikan kepada masyarakat. Selama ini misalnya masyarakat ini mau tidak mau akhirnya menyinggung misalnya beberapa perilaku seksual menyimpang, perilaku menyimpang di masyarakat. Masyarakat resah sekarang misalnya dengan fenomena-fenomena perilaku menyimpang, LGBT dan lain sebagainya. Nah, kami tidak berbicara hanya sekedar ada perilaku yang kita semua khawatirkan, tetapi
ada akar masalahnya, masalahnya yang lebih filosofis tadi gitu. Baik. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini panjang ya Mas Hendra ceritanya. Iya betul sekali. Ini Di tengah mungkin. pemikiran mungkin wanita hanya sibuk dengan aktivitas di rumah tangga dan keluarga, ibu-ibu dari Aila ini mendedikasikan diri untuk kemudian membangun dan memberikan edukasi kepada orang lain terkait dengan peran perempuan, kritikan-kritikan sosial begitu ya, yang pastinya merupakan gerakan yang baik begitu ya, dan positif begitu ya. Baik, kalau Ibu Sabriati Asis kan sebagai ketua bidang jaringan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, untuk di Aila sendiri jaringan-jaringannya atau bidang-bidangnya apa saja sebenarnya, Bu? Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya. Memang untuk di Aila ini kita bersinergi dengan yang lain, karena kita menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan besar, pengokohan keluarga adalah pekerjaan besar, sehingga kita bersinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan, karena tadi Aila ini adalah satu organisasi yang mengedukasi, advokasi dan kajian terhadap permasalahan-permasalahan pengokohan keluarga. Jadi kita saat dulu berdiri ya, kita berjejaring dengan kurang lebih 40 lembaga, yayasan dan ormas-ormas. Tapi kesininya ketika kita memang melakukan gerakan ini, semakin banyak yang berminat. Iya, jadi jejaring kita itu lebih dari itu. Iya. Jadi di Aliansi Cinta Keluarga ini terdiri dari beragam organisasi, beragam latar belakang, dan ini semakin memperkaya pemikiran begitu di dalamnya begitu ya. Iya, baik, kita ke tema utama kita di pagi ini, mendidik anak di era digital. Kalau berbicara tentang ibu-ibu memang paling jago nih mendidik anak begitu ya. Nah, memang seberapa bisa dikatakan untuk saat ini, kalau menurut pandangan Ibu Rita Subagio sendiri sebagai Ketua Aliansi Cinta Keluarga, apakah benar zaman sekarang ini anak-anak kemudian sudah banyak yang kecanduan dengan teknologi seperti gadget dan lain-lain? Ya, baik, ini zaman yang memang kita tidak bisa hindari sebenarnya, Mas Hendra. Zaman yang kemudian oleh para ahli dikatakan sebagai zaman disrupsi gitu. Zaman disrupsi, zaman ketika masyarakat beralih dari dulu yang sifatnya real, nyata, sekarang beralih kepada dunia maya gitu. Ini nggak bisa dihindari zaman ini. Maka kemudian para ahli sendiri melihat bahwa zaman seperti sekarang ini ada yang menganggapnya destruktif, ada yang menganggapnya konstruktif gitu ya. Di sisi, kalau kita melihat dari sisi konstruktif, tentunya ada beberapa hal yang kita bisa ambil zaman ini manfaatnya. Misalnya informasi, ilmu pengetahuan yang bisa kita mudah akses. Zaman dulu misalnya saya sekolah, akses jurnal itu susah. Sekarang akses jurnal, semua apapun ilmu itu ada di jurnal ilmiah yang semuanya bisa online gitu ya. Jadi itulah sisi konstruktifnya dari zaman ini. Tapi sisi destruktifnya adalah ketika anak-anak kita, anak-anak yang kemudian dididik oleh orang tuanya mengambil berbagai konsep, nilai dan lain sebagainya itu dari dunia maya. Mereka berperilaku, mereka berpikir, terus kemudian mengambil nilai, semuanya dari dunia maya. Ini terjadi juga ketika keluarga-keluarganya juga tadi lemah dalam menanamkan nilai, konsep dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kecanduan, tentunya itu tadi implikasinya seberapa kemudian ini kecanduan sendiri bentuknya adalah seperti apa gitu loh, karena nyatanya gitu sekarang sebenarnya kan kita sudah melewati masa generasi milenial, karena masa generasi milenial menurut para teori generasi sebenarnya kan sudah terakhir tahun 95, artinya anak-anak itu sudah usianya 25 tahun ini, mungkin sekarang yang dididik kita itu sudah bukan generasi milenial tapi sudah generasi Z gitu ya, seperti itu. Karakteristiknya memang punya karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah mereka misalnya anak-anak yang tidak fokus, tergesa-gesa, seperti itu.
Nah ini karakteristik anak-anak kita. Mungkin karena juga kelahiran mereka ini adalah kelahiran di mana teknologi mulai berkembang, Betul. berbeda dengan pada zaman di Ya, atasnya begitu ya. betul. Mungkin teknologi seperti semacam HP dan gadget Ya, lain-lain itu betul, belum betul. terlalu banyak pada saat itu. Tapi yang milenial atau generasi Z ini sudah Ya. baru lahir sudah diperhadapkan dengan Betul, HP sudah gitu ya. generasi milenial, generasi Z itu sudah langsung berhadapan dengan itu. Kalau saya mungkin generasinya masih X gitu ya, atau misalnya ada beberapa yang baby boomers dan lain sebagainya, itu yang masih di pertengahan gitu ya. Walaupun mungkin sekarang pun juga kita sama, jangankan berbicara generasi mereka, kita sendiri pun kerap kali menghabiskan waktu lebih banyak dengan dunia maya tadi gitu ya, seperti itu. Artinya sebenarnya keluarga memiliki peranan yang penting begitu ya. Ketika kita sebagai orang tua misalnya ternyata menunjukkan gaya hidup yang justru berfokus kepada digital atau teknologi, itu akan menjadi contoh bagi anak-anak begitu ya. Saya Ibu ke Sabriati, Ibu menurut pandangan Ibu saat ini apa yang kemudian membuat anak-anak ini kecanduan dengan gadget, kemudian bagaimana peranan keluarga begitu untuk kemudian memantau, kemudian membuat anak-anak ini memang melihat informasi di internet itu penting, tapi harus ada filter dan saringan begitu agar tidak semua yang ada di internet itu dicerna mentah-mentah. Iya, baik. Saya ingin mengawali ya perbincangan kita terkait dengan hal-hal ini. Kepengen masuk kepada pijakan normatif kita. Yang pertama memang di dalam Al-Quran itu disampaikan ya, ada wanti-wanti nih. Jadi kalau Pak Hendra tadi menyampaikan bagaimana peranan orang tua, ini ada wanti-wanti dari Al-Quran terhadap para orang tua. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi itu kita garis bawahi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ketika tadi memang ada satu kondisi yang anak melihat orang tuanya menghabiskan waktu banyak atau tidak terkontrol atau mampu menyeimbangkan kehidupannya, maka anak akan melihat. Maka di situ ada jagalah dirimu, berarti orang tua memang harus ekstra menjaga di sini. Terus dan keluargamu. Nah ini masuk kepada ranah anak-anak kita saat ini. Memang peran keluarga sangat besar sekali karena di sana ada tanggung jawab. Nanti tidak akan ditanya kenapa HP, kenapa gadget seperti itu. Yang ditanya orang tua, sejauh mana tanggung jawab orang tua. Nah, terkait dengan kecanduan tadi memang kita mendapatkan data-data ya, data-data bagaimana kerusakan moral anak-anak kita saat ini dengan kecanduan gadget dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang tua di sini perlu juga mengikuti perkembangan, saya kira, karena kalau cara berpikir anak kita zaman dahulu dengan cara berpikir anak sekarang kan sangat berbeda seperti tadi yang disampaikan Mbak Rita. Jadi berpikir mereka cepat, berpikir mereka keluar dari yang biasa. Mereka katakanlah dalam perspektif sesuatu yang harus kita dapatkan, mereka simple, mudah begitu ya. Jadi ikhtiar yang kurang. Nah ini memang bagaimana orang tua hadir di sana. Nah, untuk kecanduan saya kira memang orang tua paling tidak ada keseimbangan dalam mendidik anaknya. Orang tua harus memasuki dunia mereka juga. Jadi mereka tidak terlepas, mereka tidak dilepas sendiri. Makanya saya seringkali ketika menghadapi ibu-ibu, saya menyampaikan kepada mereka, kita juga harus mengikuti dunia mereka, karena kalau tidak kita akan tertinggal. Supaya mengerti dan paham. Betul. Mereka kerja apa, kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan, dan kita tahu bagaimana dalam era globalisasi ini begitu banyak misalnya dalam tanda petik aplikasi-aplikasi yang mudah diakses oleh anak, dan itu mereka terhimpun di sana dan masuk ke sana ke orang tua abai. Maka ini sangat disayangkan. Baik, peranan orang tua begitu penting begitu ya, dan orang tua juga disarankan
atau mungkin bisa dikatakan diwajibkan juga begitu ya untuk mengerti dan mengetahui bagaimana dunia mereka begitu, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan apa yang harus dihindarkan dari mereka. Baik, selanjutnya kita masih akan membahas terkait dengan mendidik anak di era digital ini. Setelah jeda, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Cintai keluarga Anda, karena dengan mencintai keluarga Anda tentu akan mampu mendidik orang-orang yang ada di dalam keluarga, yaitu anak terutama begitu, menjadi lebih baik lagi begitu ya. Banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil di internet, di dunia maya begitu ya, tapi tidak sedikit pula hal-hal yang negatif seperti pornografi, porno aksi, tindakan kriminal yang terpampang nyata di media sosial yang kemudian harus difilter. Ini peranan ibu-ibu, peranan bapak, artinya orang tua begitu ya, memiliki peranan besar untuk kemudian mendidik anak. Seperti tema kita di pagi ini, masih bersama dengan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Ibu Rita, mungkin Ibu bisa menjelaskan begitu ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai moral yang positif begitu kepada anak, mengingat anak mungkin saat ini kebanyakan menjadikan panduannya internet. Padahal tidak semestinya begitu ya, tidak semestinya nilai-nilai moral itu seluruhnya bisa kita dapatkan di internet. Interaksi sosial bersama dengan keluarga dan teman-teman di sekitar juga ada nilai-nilai yang perlu ditanamkan begitu kepada anak. Ya, baik. Tadi seperti yang dikatakan di awal bahwa era ini memiliki sisi konstruktif dan sisi destruktif. Tentunya sekarang kita bicara dari sisi destruktifnya. Sisi destruktif yang paling menjadi tantangan terbesar bagi kita semua adalah ketika nilai moral tergerogoti gitu dalam hal ini, karena orang tua abai misalnya menanamkan nilai tadi. Jadi akhirnya anak mengambil nilai-nilai moral itu dari apa yang mereka lihat di dunia maya. Nah, inilah pentingnya kemudian orang tua menanamkan literasi media khususnya dalam konsep-konsep moral. Karena walau bagaimanapun penanaman nilai moral, adab, akhlak dan lain sebagainya itu tidak bisa diambil serta-merta oleh dunia maya. Literasi media yang Anda maksud memberikan informasi yang baik kepada anak. Betul. Tentang media mana yang patut dinonton, media mana yang seperti itu. Artinya anak juga sudah punya kemampuan untuk memilih dan memilah yang mana yang baik dan lain sebagainya. Dan yang paling penting artinya orang tua menanamkan konsep moral, konsep nilai baik buruk, halal haram, hak batil dan lain sebagainya, itu menjadi nilai yang harus sangat ditanamkan oleh orang tua agar ketika mereka mengakses media sosial mereka tahu mana yang harus diambil dan mana yang tidak bisa diambil, tentunya seperti itu. Ini menjadi tantangan yang terbesar rasanya dari era digital ini. Gitu, kerjasama antara ibu dengan bapak ini dibutuhkan begitu ya. Betul. Untuk kemudian memberikan informasi yang baik kepada anak begitu ya. Trik-trik yang harus kita lakukan sebagai saya misalnya sebagai seorang kakak, ibu sebagai seorang ibu begitu, untuk kemudian memberikan pendidikan yang baik kepada anak itu seperti apa, Ibu Sabriati, mungkin bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Jadi memang hulunya itu adalah tadi nilai. Dipastikan anak kita sudah punya nilai begitu ya. Untuk trik-trik saya kira memang metode ya, metode yang harus kita sampaikan kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, mereka memang adalah anak-anak yang punya pikiran yang luas. Oleh karena itu orang tua juga harus mengajak mereka menggali pikiran-pikiran mereka. Dalam hal ini memang harus ada komunikasi yang intensif. Kita sangat paham sekarang bahwa bagaimana orang tua, ayah, ibu sibuk semuanya, sehingga memang dibutuhkan waktu yang begitu intensif dan berkualitas untuk anak, sehingga kita mampu menggali pikiran-pikiran mereka. Mengajak anak berkomunikasi. Betul. Dari hati ke hati ya. Betul. Terus yang kedua, kita sangat paham juga bahwa anak-anak ini kan mereka terutama pada usia katakanlah SMP sampai SMA, bahkan yang kuliah setengah begitu ya, mereka punya pemikiran yang
katakanlah sudah mulai seimbang, tetapi masih kadang-kadang tidak seimbang antara nilai yang mereka dapat pahami dengan apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, kehadiran orang tua di sana mengingatkan, katakanlah ketika mereka berselancar, sampaikan bahwa, nak, ada Allah yang melihat kamu. Kita ingatkan itu, ada Allah yang melihat kamu, dan ketika kamu melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai yang kamu pahami, tundukkan pandanganmu. Di dalam Al-Quran ada seperti itu. Tundukkan pandanganmu untuk hal-hal yang tidak baik. Artinya pendekatan agama sangat penting juga ya. Saya kira itu kunci kita di sini. Jadi begini, Pak Hendra, kunci utama di sini. Kita juga di Ayla memang ini melihat bahwa betapa banyak terpapar pornografi atau terpapar maaf dalam tanda petik penyimpangan seksual, ternyata itu bisa sembuh. Bisa sembuh ketika itu dilakukan dengan pendekatan agama, ada penyadaran agama. Jadi kuncinya adalah agama. Agama yang begitu penting, begitu ditanamkan, apalagi sejak dini begitu ya, sejak bayi bahkan begitu ya, udah harus bahkan dari dalam kandungan. Bahkan dari dalam kandungan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran begitu dan lain-lain begitu ya. Baik, demikian tadi trik yang disampaikan oleh seorang istri tokoh di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Lu, yaitu istri dari Asis Kahar Musakar. Baik, kemudian saya terakhir kepada Ibu Rita Subagio sebagai Ketua Umum Aliansi Cinta Keluarga, mungkin singkat 1 menit begitu. Apa himbauan penting kepada orang tua untuk kemudian dalam mendidik anaknya agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang menanamkan nilai-nilai positif yang kedepannya akan membanggakan orang tua, yang kemudian menjadi anak soleh dan soleha? Ya, saya pikir ketika ini masa yang kemudian berat bagi kita semua, maka kemudian tidak bisa dihindari bahwa kita harus menjadi orang tua yang punya skill, punya kemampuan memadai untuk mendidik anak di generasi ini gitu ya, generasi era digital. Jadi kalau kita ingin menginginkan anak-anak menjadi soleh atau soleha, maka kemudian orang tuanya dulu yang harus kemudian memberikan contoh, karena orang tua adalah role model bagi pendidikan moral anak-anaknya dan sebagainya seperti itu. Itu saja sih mungkin yang harus kita pahami, bahwa generasi sekarang yang kita hadapi berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Farki Foundation, misalnya di tahun 2017, mereka sebenarnya punya basic menjadikan agama sebagai sumber kebahagiaan mereka. Ini jadi modal dasar kita. Jadi ini jangan pernah lupakan bahwa nilai moral, nilai agama adalah menjadi bagian penting kita dalam seluruh proses kehidupan anak-anak kita dan dalam proses pendidikan adab tentunya bagi anak-anak kita. Baik, menarik sekali begitu ya. Rasanya tidak cukup waktu untuk membahas ini lebih panjang karena mendidik anak tidak cukup untuk 30 menit ya. Baik. Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya informasi lebih banyak soal Ayla ini bisa diakses kemana? Instagram bisa mungkin? Dilihat di Instagram Ayla Indonesia, Facebooknya juga Ayla Indonesia, websitenya masih sedang dalam pengembangan dan sebagainya. Baik, Ayla Indonesia, Aliansi Cinta Keluarga. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin cinta keluarga, merasa menyayangi satu dengan yang lain, dan saling membimbing antara satu dengan yang lain juga ya. Terima kasih kehadirannya di studio Kompas TV Makassar. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Demikian perbincangan kami untuk hari ini tentang bagaimana cara mendidik anak di era digital. Tentunya ada ilmu yang kita dapatkan di pagi ini dalam mendidik dan membangun keluarga yang kemudian membawa dampak positif bagi satu dengan yang lainnya. Terima kasih, saya tutup untuk Sapa Sulsel. Selamat beraktivitas untuk hari ini, semoga sukses. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.